Oke, jadi kita akan lanjutkan dengan materi kita. Jadi kan minggu lalu kita sudah sampai bahasan rekayasa genetika ya. Sekarang kita lanjutkan dengan nutrisi. Jadi ini masih mengenai materi mengenai si inokulumnya ya. Jadi inokulum sebagai suatu mikroba misalnya sudah direkayasa genetikanya atau sudah mendapatkan suatu sifat yang kita inginkan, maka kita teruskan. Jadi udah punya mikrobanya, kita teruskan pada saat si proses di fermentornya itu sendiri, berarti kan harus kita tumbuhkan ya si mikrobanya. Nah, untuk menumbuhkan mikroba kan berarti dia butuh makanan untuk bisa mengambil makanannya, kemudian bermetabolisme, menghasilkan metabolit yang biasanya berupa produk yang kita inginkan. Jadi untuk memberi makanannya, kita harus tahu dia butuhnya nutrisi seperti apa aja. Jadi nutrisi seperti yang sebelumnya minggu lalu sudah sempat disinggung, itu sangat berhubungan dengan komponen pembangun sel. Jadi komponen pembangun sel kan utamanya pasti air ya. Air itu komposisi utamanya terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kemudian asam amino dan protein berarti ada karbon, H, O, N, dan juga S. Asam nukleat CHON, polisakarida CHO, dan juga lipid CHOSP. Jadi setelah itu biasanya kalau misalnya mau menghitung di dalam suatu perhitungan simulasi, biomasa itu jadi bisa diasumsikan sebagai suatu molekul kimiawi dengan rumus molekul seperti ini. CHXOYNSP. C-nya kalau misalnya diperhatikan, C-nya di sini selalu di set 1 karena ini sebagai penyederhanaan. Jadi kalau misalnya kayak polisakarida, glukosa, atau misalnya selulosa, selulosa kan selalu disebutnya sebagai glukosa tapi berapa banyak gitu ya. Nah ini juga sistemnya seperti itu. Sebagai penyederhanaan, C-nya selalu dianggap 1, terus nanti komponen X, Y, Z, A, dan B-nya itu menyesuaikan. Nah, kalau misalnya sebenarnya sempat pernah ada penelitian yang dia meneliti untuk berbagai mikroba, nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, Z, A, B-nya itu berapa. Tapi biasanya untuk penyederhanaan selalu ada yang rumus dasarnya ya, cuman saya agak lupa angka persisnya. Biasanya ada CH 1,7 bla bla bla, itu mungkin akan lebih dibahas di bagian fermentasi di bioreaktor. Oke. Nah, kemudian nutrisinya jadi terbagi menjadi 2. Ada makronutrien yang dibutuhkan pada konsentrasi 10 pangkat minus 4 molar. Jadi seperti namanya berarti dia dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak. Itu terutama adalah CHONSP, kemudian magnesium dan juga kalium. Sedangkan ada lagi yang disebut sebagai mikronutrien. Mikronutrien ini biasanya dibutuhkan pada konsentrasi yang lebih rendah. Jadi lebih kecil dari 10 pangkat minus 4 molar. Umumnya berupa trace elemen, ada molybdenum, zinc, copper, mangan, kalsium, natrium, vitamin, kemudian metabolic precursor khusus. Jadi kalau misalnya bakteri untuk menghasilkan enzim lipase, berarti itu dia harus ditambahkan lipidnya terlebih dahulu sebagai metabolic precursornya agar dia bisa menghasilkan si enzim lipase. Nah, berdasarkan sumber energi yang digunakan, sumber karbon yang dibutuhkan, berdasarkan sumber energi dan sumber karbon yang dibutuhkan itu biasanya ada beberapa klasifikasi. Kalau misalnya sumber energinya itu berupa cahaya, kemudian sumber karbonnya itu berupa organik, maka biasanya disebut sebagai spesies yang fotoorganotrof. Sedangkan kalau misalnya sumber energinya itu berasal dari suatu bahan kimia, polisakarida atau apa, lipid atau apa, sedangkan sumber karbonnya itu harus berupa organik, maka disebutnya sebagai kemoorganotrof. Sedangkan kalau sumber energinya cahaya, kemudian anorganik sebagai sumber karbonnya, jadi CO2, itu disebut sebagai fotoautotrof. Dan kalau misalnya sumber energinya bahan kimia, sumber karbonnya suatu bahan anorganik, maka disebut sebagai kemoautotrof.
Oke, sumber nutrisi lainnya, sumber karbon. Ada, umumnya untuk sumber karbon itu yang dasar-dasar untuk industri ya, terutama industri besar itu biasanya antara molase, whey, atau pati, pati starch. Nah, kalau misalnya di skala lab, baru itu biasanya menggunakan yang, lebih murni, jadi glukosa, fruktosa, sukrosa, tapi ini juga akan bergantung kepada produk yang dihasilkan. Kalau misalnya produknya itu obat yang, sifatnya harganya mahal misalnya, maka akan lebih menguntungkan kalau kita menggunakan glukosa atau fruktosa, mentok-mentok sukrosa. Oke, karena sebenarnya kalau misalnya glukosa sebagai sumber karbon itu pertumbuhan mikrobanya pasti optimum, terus cukup cepat dan sebagainya. Kalau misalnya bahan industri yang kita ingin hasilkan itu, harganya tidak terlalu mahal, maka lebih baik kita menggunakan, molase ya. Molase kan, sebenarnya produk samping yang kurang dapat dimanfaatkan selain fermentasi. Jadi itu memang, sangat baik untuk sebagai sumber nutrisi untuk fermentasi. Atau misalnya kalau misalnya butuh yang agak lebih murni tapi lebih murah itu bisa pakai pati atau starch. Tapi tentu saja ini akan bergantung kepada si produk yang ingin dihasilkan. Kalau misalnya produk yang ingin dihasilkan seperti tadi lipase, berarti ya sumber karbonnya biasanya berupa campuran. Ada sumber karbon C untuk membantu biar si mikrobanya tumbuh, jadi misalnya molase atau glukosa. Setelah udah tumbuh baru misalnya ditambahin, lipid, asam lemak biar dia bisa menghasilkan, si lipasenya. Beberapa mikroba bisa menggunakan, material sumber karbon yang lainnya yang lebih, jarang digunakan seperti metanol, etanol, atau metan. Dan kalau misalnya dia memang yang sifatnya, autotrof, dia dia akan menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya. Sumber nitrogen yang paling umum kalau misalnya terutama di skala lab ya, itu akan berupa amonium sulfat, ini yang paling umum digunakan. Tapi kalau misalnya, skala pabrik akan lebih sering menggunakan urea atau misalnya CSL, corn starch liquor. Jadi yang hasil perendamannya, kalau nggak salah hasil perendaman jagung, biji jagung ya. Kalau misalnya, sumber nitrogennya butuhnya yang benar-benar organik, terus yang, kompleks, bisa juga menggunakan pepton atau misalnya ekstrak ragi, atau misalnya bungkil kedelai atau air rendaman kacang, itu juga bisa. Ada juga opsi ekstrak daging. Nah, ada juga beberapa mikroba yang akan bisa memanfaatkan, nitrogen dari udara, jadi dia, dapat memfiksasi nitrogen bebas, jadi dia tidak perlu tambahan sumber nutrisi, cukup ditumbuhkan dalam kondisi yang ada nitrogennya, maka dia akan bisa mengikat nitrogen bebas sebagai sumber nitrogennya. Kemudian fosfat terutama akan ditambahkan dalam berupa garam-garam fosfat bisa PO4 3- atau HPO4 2-. Sumber sulfat lainnya misalnya garam-garam sulfat, terutama dalam bentuk SO4, 2- ya, tapi nanti tinggal apakah dia berupa garam misalnya sodium sulfat atau apa. Itu akan tergantung, si kebutuhan dari si mikrobanya tersebut. Beberapa mikroba sangat jarang, tapi beberapa akan dapat memanfaatkan si sulfur elemental ataupun S2+. Oke, tapi sebagian besar selalu dalam bentuk memanfaatkannya dalam bentuk si garam-garam sulfat. Sumber oksigen, terutama kalau misalnya si mikrobanya itu bersifat aerob ya, dia pasti membutuhkan oksigen sebagai terminal akseptor pada suatu respirasi aerob. Sumber oksigen paling gampang tentu saja udara, jadi biasanya untuk mikroba-mikroba yang sifatnya aerob, itu oksigen akan disuplai ke dalam suatu fermenter dalam bentuk bubbling.
Kalau misalnya di skala lab, sumber oksigennya biasanya dari si Erlenmeyer itu kemudian diinkubasikan. Pada saat diinkubasi dia sambil diputar, diputar itu juga untuk memastikan biar si oksigennya itu masuk. Sumber hidrogen biasanya tidak pernah sampai ditambahkan secara khusus ini untuk sumber hidrogennya karena ya hidrogennya kan bisa dapat dari HPO42- atau dari sumber karbon yang organik itu juga kan ada sumber hidrogennya. Jadi biasanya itu akan memanfaatkan senyawa-senyawa organik yang ditambahkan. Jadi barengan si sumber karbon organiknya ya. Dan beberapa mikroba akan dapat memanfaatkan gas hidrogen sebagai suatu sumber energi. Tapi ini biasanya hanya khusus untuk si metanogen saja. Metanogen itu berarti mikroba yang bisa menghasilkan metan, gas metan. Kemudian mikronutrien, sekarang kita masuk ke mikronutrien. Itu biasanya akan berupa trace element ya, jadi utamanya itu selalu berupa logam-logam antara, jadi Fe, Zn, kobalt, dan sebagainya, yang biasanya digunakan sebagai kofaktor pada beberapa enzim. Jadi beberapa enzim akan memiliki gugus aktif yang berasal dari logam-logam golongan transisi itu. Kemudian contoh lainnya, misalnya besi itu digunakan pada sitokrom untuk membantu metabolisme juga, dan juga Cu biasanya itu dibutuhkan dalam konsentrasi kecil untuk membentuk enzim pada rantai respirasi. Logam yang biasanya tidak dibutuhkan itu biasanya akan bersifat toksik pada konsentrasi tinggi. Walaupun sebenarnya semua logam itu punya kecenderungan bersifat toksik pada konsentrasi tinggi. Tinggal definisi konsentrasi tingginya aja itu berapa. Kemudian terkadang ada beberapa mikroba yang kalau misalnya tumbuhnya mau bagus itu harus ditambahin vitamin-vitamin seperti terutama untuk membangun atau berperan sebagai koenzim, tapi konsentrasi yang dibutuhkan itu rendah sekali dan biasanya hanya vitamin B6 atau B12 antara itu. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui, oke, si mikroba ini butuhnya nutrisi apa aja, kita juga harus menghitung. Jadi kira-kira mana yang harus ditambahkan dalam jumlah berapa, mana yang harus ditambahkan secara berlebih, mana yang ditambahkan secara pas-pasan aja. Nah, laju pertumbuhan ini akan sangat ditentukan oleh ketersediaan nutrisi. Lebih tepatnya lagi atau lebih spesifiknya lagi akan sangat ditentukan oleh kesediaan nutrisi yang ditambahkan secara terbatas atau limiting nutrition. Oke. Biasanya limiting nutrition ini biasanya paling sering selalu yang kita set itu adalah si sumber C-nya. Enggak harus selalu itu, tapi biasanya paling sering si sumber C. Jadi nanti si mikroba itu akan laju pertumbuhannya akan sangat bergantung pada banyaknya sumber C di dalam si substratnya tersebut. Oke, nah media harus mengandung semua unsur yang dibutuhkan, sudah pasti ya. Nah, kemudian penyiapan media industrial. Jadi sempat disinggung, Oke. Penyiapan media industrial, jadi kalau misalnya medium itu perlu seperti apa sih biar si mikrobanya itu tumbuh maksimum. Terutama tidak hanya kita maunya dia tumbuh maksimum, lebih pentingnya lagi kita inginnya dia menghasilkan yield produk yang maksimum, yield produknya yang sebanyak-banyaknya. Kemudian menghasilkan konsentrasi produk yang maksimum. Kalau misalnya ternyata maksimumnya bisa 10%, ya kita pinginnya dia menghasilkan sebanyak 10% itu kan. Nggak mungkin kita cuman mau dia menghasilkan 5% doang, itu nggak mungkin. Nah, itu jadi pentingnya penyiapan media industrial. Kemudian untuk memungkinkan laju pembentukan produk yang maksimum, kemudian ini juga ketersediaan dan konsistensi kualitas. Jadi apakah kualitas yang dihasilkan itu akan sama terus? Apakah
aktivitas misalnya suatu enzim gitu misalnya aktivitasnya akan, optimum terus, baik terus atau gimana. Kemudian kita inginnya juga penyiapan media industrial itu hanya melibatkan persiapan yang sederhana aja. Jadi, aspek teknisnya sederhana, sterilisasinya jangan terlalu kompleks misalnya. Jadi beberapa metode sterilisasi yang kompleks itu misalnya kalau si mediumnya ternyata tidak cocok dengan temperatur tinggi. Jadi ada beberapa medium yang tidak cocok disterilisasi pada temperatur tinggi, berarti kan harus menggunakan sistem filtrasi ya, itu lebih repot dibandingkan kalau misalnya dia bisa disterilisasi dengan, temperatur tinggi. Kemudian kalau bisa harganya juga murah. Tadi sempat saya singgung ya, molasses sama glukosa pertimbangannya seperti apa. Kemudian setelah menyambung dari penyiapan media industrial, dipikirkan lagi formulasi medianya. Berapa banyak yang perlu ditambahkan? Itu akan sangat bergantung pada persamaan stoikiometri pertumbuhan. Itu nanti akan disinggung di bab-bab selanjutnya. Jadi misalnya karbonnya itu yang perlu ditambahkan sebanyak berapa? Ini ada tabel perbandingan kasarnya. Jadi kalau misalnya karbon, untuk bakteri kurang lebih dia butuh sekitar 50%. Sedangkan kalau misalnya untuk yeast sedikit lebih rendah, 45-50, tapi kalau misalnya untuk fungi misalnya 40-63%. Kemudian nitrogen berbeda-beda lagi untuk bakteri, untuk ragi, untuk fungi, dan sebagainya. Chloride misalnya bakteri masih membutuhkan chloride, tapi kalau yeast dan fungi itu tidak usah ditambahkan si chloride-nya itu. Sedangkan kalau misalnya si air besi contohnya dia sekitar 0,02 sampai 0,2, kemudian yeast berapa, fungi berapa. Jadi akan ada eh, perkiraan atau perkiraan kasar bahwa si, bakteri atau ragi atau fungi itu kira-kira butuh, berapa banyak karbon, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan kalau misalnya mikronutriennya. Contoh untuk mikronutriennya apakah dia berupa magnesium sulfat, butuh tambahkan berapa banyak. Kemudian ini ya ketinggalan. KH2PO4 ini biasanya akan ada spesifikasinya, dia perlu ditambahkan berapa, tapi KH2PO4 juga ditambahkan karena dia memiliki sifat buffering yang cukup, kapabilitas buffering yang cukup baik. Jadi banyak sekali medium itu pasti dia mengandung campuran antara KH2PO4 atau K2HPO4. Oke, ini karena untuk sebagai buffer untuk menjaga kestabilan pH-nya ya. KCl contoh lain, terus kalsium karbonat, Fe, Zn dan sebagainya. Sebagainya itu selalu ada range tertentu. Setelah itu formulasi media juga dipikirkan airnya, misalnya airnya mesti yang sejernih apa. Kalau misalnya di lab biasanya kita menggunakan airnya yang cukup jernih ya, terutama karena kalau misalnya airnya jernih kita bisa dengan gampang menambahkan semua medium, semua trace elemen, mikronutrien yang dibutuhkan. Kalau misalnya untuk skala industri terutama itu selalu ditambahkan antifoam. Antifoam ini seperti namanya ya, jadi dia untuk mencegah pembusaan. Jadi biasanya kalau mikroba tumbuh terus diaduk-aduk itu terutama kalau bergantung kepada mediumnya juga ya, tapi biasanya kalau mediumnya itu mengandung protein dia akan cukup bubbly, akan membentuk busa yang cukup signifikan. Dan si busa yang signifikan ini bisa bisa mempersulit proses transportasi, bisa mempersulit proses pengadukan dan sebagainya, makanya selalu ditambahkan si antifoam tersebut. Ya, kemudian terkadang akan ditambahkan chelating agent. Jadi chelating agent itu suatu zat organik yang berfungsi untuk biasanya berikatan dengan suatu logam ya. Ini terutama untuk membantu trace mineral, kemudian terutama logam-logam
trace elemen yang sulit larut, seperti contohnya besi 2 atau besi 3 itu biasanya ditambahkan si chelating agent ini. Kemudian inducer kalau misalnya si bakterinya atau mikrobanya baru bisa bekerja, metabolismenya baru bisa bekerja untuk menghasilkan produk yang kita inginkan setelah di-trigger atau di-start dengan penambahan suatu medium yang disebut inducer ini. Contoh inducer ya yang tadi ya, untuk enzim lipase, contoh indusernya berarti si lipidnya. Dia baru bisa menghasilkan lipase kalau ada lipid di dalam si medianya tersebut. Oke, kemudian kalau misalnya sistemnya mau menggunakan media yang kompleks, itu pasti akan ada optimisasi medianya juga karena kita inginnya kan si mediumnya itu pakainya seminimal mungkin lah, jangan terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya terlalu banyak malahan nanti nggak dimakan sama si mikrobanya juga sayang dan itu akan mempersulit proses pemisahannya juga. Nah, jadi udah tahu si, inokulumnya ini untuk tumbuh butuhnya, nutrisi apa aja, sekarang baru menggunakan si medium yang sudah dioptimasi, baru kita akan melakukan pengembangan inokulum. Jadi inokulum ini akan berfungsi sebagai starter, di mana starter itu, dia akan memberikan sejumlah mikroba awal yang kemudian akan bertumbuh dan menjalankan suatu fungsi biokatalis untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu inokulum tertentu akan disebut sebagai pengembangan inokulum atau inokulum development. Nah, untuk mengembangkan suatu inokulum, kita harus tahu dulu sifat pertumbuhan dari suatu mikroba tersebut. Jadi, biasanya ini adalah kurva pertumbuhan dari suatu mikroba yang ditumbuhkan secara batch. Oke, data diperoleh pada pertumbuhan mikroba uniselular secara batch. Jadi kalau misalnya suatu mikroba dicemplungkan ke dalam suatu media, kemudian kita inkubasi, jadi dari inkubasi dikasih temperatur yang pas untuk dia tumbuh biar happy dan sebagainya, maka kurva pertumbuhannya atau sifat pertumbuhannya akan terlihat seperti ini. Dimulai dari awal itu fase lag, di mana fase lag itu ceritanya dia masih berusaha beradaptasi dulu. Jadi misalnya dicemplungkan, kemudian dia cek-cek dulu kondisinya, apakah dia suka kondisi ini atau enggak. Kemudian setelah itu memasuki fase pertumbuhan dipercepat, di mana fase pertumbuhan dipercepat artinya mikrobanya sudah selesai masa adaptasinya, dia akan baru mulai berkembang biak, jadi mulai akan melakukan pembelahan biner. Kemudian diikuti dengan fase pertumbuhan logaritmik yang sebelah sini, di mana fase pertumbuhan logaritmik artinya si mikrobanya sedang aktif berkembang biak, pembelahan selnya ada banyak. Kemudian memasuki fase pertumbuhan diperlambat, di mana si nutrisinya tuh mulai berkurang misalnya dan jumlah mikrobanya sudah cukup banyak, maka dia akan memasuki fase pertumbuhan diperlambat. Jadi kecepatan pertumbuhannya tidak akan secepat logaritmik. Kemudian masuk lagi ke fase stasioner, di mana fase stasioner ini biasanya menyatakan jumlah mikroba yang tumbuh itu akan sama dengan jumlah mikroba yang mati. Jadi makanya kalau misalnya dilihat jumlah di dalam kurva pertumbuhannya itu kurang lebih sama terus. Baru setelah itu ketika nutrisinya habis atau sudah terlalu banyak produk metabolit yang dihasilkan, maka akan memasuki fase kematian dipercepat yang biasanya sifatnya juga akan mengikuti logaritmik. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, seberapa cepat mikrobanya bisa tumbuh, seberapa cepat lag phase-nya, kapan dia mencapai stasioner itu akan berbeda-beda, bergantung kepada mikrobanya, bergantung kepada nutrisinya, bergantung kepada kondisi hidupnya, dan juga bergantung pada volumenya juga ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya di fermentor itu akan kecepatan pertumbuhannya akan berbeda dengan kalau misalnya ditumbuhkan di dalam shake flask ya. Gitu. Nah,
Once a fermentation has been started, it can be made worse but not better. Artinya, pengembangan inokulum ini merupakan suatu tahapan yang penting. Jadi kita inginnya tuh inokulum kita tuh tumbuh sebaik mungkin sehingga dia dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit, dalam kondisi aktif. Aktif artinya dia bisa melakukan pembelahan biner, dapat berkembang biak sehingga bisa mempercepat si lag phase-nya. Oke, setelah itu ditambahkan dalam jumlah atau volume yang cukup, biar pertumbuhannya itu cukup cepat. Jadi kalau misalnya di dalam suatu fermenter kalian cuma tambahin 1% inokulum, apakah dia bisa tumbuh? Bisa, tapi kemungkinan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dibandingkan kalau misalnya ditambahkan dalam jumlah atau volume yang optimum. Biasanya sekitar 3 sampai 10%. 10% itu udah sangat maksimum Mbak, sekali ya itu biasanya cukup banyak. Kemudian inginnya juga dia memiliki bentuk atau morfologi yang sesuai, terutama itu akan membantu dalam pemisahannya. Kalau misal pemisahannya itu dengan filtrasi atau sentrifugasi itu akan lebih membantu kalau morfologinya atau bentuknya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang terpenting lagi bebas kontaminasi, artinya jangan sampai ada mikroba lain yang ikut tumbuh di situ sehingga si mikroba yang kita inginkan itu butuhkan itu dia kalah tumbuhnya karena terkalah oleh si mikroba kontaminannya tersebut. Oke, dan yang terpenting tentu saja kita inginnya si inokulumnya itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Nah, untuk melakukan suatu pengembangan inokulum itu artinya kita benar-benar fokus biar si inokulumnya itu jumlahnya sebanyak-banyaknya. Oke, belum terlalu fokus ke produksi produknya itu sendiri, tapi benar-benar fokus kepada si mikrobanya biar tumbuh berkembang biak, biar volumenya cukup. Media untuk kultur inokulum itu sendiri biasanya diset sedekat mungkin dengan media fermentasi. Hal ini terutama untuk meminimalisasi si lag phase-nya. Jadi bisa dibayangkan misalnya kalian biasanya makannya gula, glukosa gitu. Terus tiba-tiba ditambahin ke fermentor, di fermentor kalian udah biasa makan glukosa, tiba-tiba disuruh makan molase. Pasti kalian belajar makan molase dulu, belajar menyukai molase dulu baru kemudian mulai tumbuh berkembang biak. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di perbedaan lingkungan mikronya jadi pH, tekanan osmotik, komposisi anion itu juga harus diminimalisir. Pengennya inokulum dengan yang di fermentor itu harus semirip mungkin. Karena kalau misalnya lingkungan mikronya berubah, terutama misalnya tekanan osmotik atau pH, itu akan mempengaruhi sel atau viabilitas dari si mikrobanya tersebut. Jadi kalau misalnya pH-nya tadinya 7, tiba-tiba ditubuhkan di 5, dia kan shock ya. Jadi maka bisa aja si viabilitasnya berkurang. Tapi pada dasarnya seringkali itu si media fermentasi konsentrasi karbon yang digunakan lebih rendah, sedikit lebih rendah. Karena biasanya ya, enggak selalu tapi biasanya kalau konsentrasi karbon sedikit lebih rendah itu dia jadi lebih berfokus untuk bertahan hidup daripada berkembang biak. Dan itu yang biasanya kita inginkan di dalam suatu fermentor. Enggak selalu tapi ya. Nah, ini ya pengembangan inokulum. Jadi untuk melakukan suatu pengembangan inokulum di dalam suatu fermentor, kita nggak bisa langsung dari kultur yang dari ATCC misalnya. Kultur dari ATCC kita cemplungin ke dalam fermentor yang ukurannya 1 meter kubik. Misalnya, itu kan terlalu besar ya, terlalu ekstrim perbedaannya. Bisa nunggu lama banget baru kita akan mendapatkan inokulum yang sesuai. Jadi makanya untuk mendapatkan suatu inokulum itu selalu dilakukan secara bertahap. Dan selain bertahap itu selalu dipikirkan juga dia sudah generasi keberapa. Jadi udah di pembuatan subkulturnya itu udah keberapa kalinya. Oke.
Jadi selalu dilakukan multitahap, selalu dihitung dia udah generasi keberapa atau udah subkultur yang keberapa. Ini terutama untuk menjamin biar si kualitas mikrobanya, sifat mikroba yang kita inginkan itu tetap terjaga. Jangan sampai, karena biasanya eh, kalau misalnya si mikrobanya udah dikultur lagi, itu sudah rawan kontaminasi, kemudian rawan mutasi genetik dan sebagainya. Jadi mutasi itu memang suatu hal yang dapat terjadi secara natural ya. Jadi ini contohnya misalnya kita punya suatu kultur master, kemudian kultur masternya kita periksa morfologinya, morfologinya yang cocok tuh yang ini, kita ambil terus kita buat menjadi suatu kultur submaster misalnya. Setelah didapatkan suatu kultur submaster, maka biasanya untuk melakukan satu kali pengembangan inokulum, maaf saya perlu tekankan dulu, biasanya kalau buat kultur submaster itu kita nggak mungkin hanya buat satu satu tabung reaksi aja, pasti kita bikin banyak. Nah jadi tiap kali akan melakukan pengembangan inokulum untuk suatu fermentor, kita ambil satu tabung reaksi yang si subkulturnya itu, kemudian kita tumbuhkan di dalam Erlenmeyer yang ukuran paling kecil, misalnya 100 ml, kemudian ditumbuhkan lagi di Erlenmeyer berikutnya yang ukurannya 500 ml contohnya. Nah, berapa banyak yang harus dimasukkan ke Erlenmeyer berikutnya itu biasanya sekitar 3-10%. Nah pada saat dia ditumbuhkan selalu akan dicek produktivitasnya apakah sama, apakah akan ada kontaminasi dan sebagainya. Ketika sudah selesai dari suatu labu Erlenmeyer, misalnya jumlahnya sudah cukup, maka kita masukkan ke dalam suatu tangki inokulum. Jadi tangki inokulum itu udah yang tangki besar tapi tidak segede fermentor utamanya. Itu untuk mengembangkan si inokulumnya tersebut. Setelah itu tergantung fermentornya ukuran berapa, maka perlu numbuhin dari kultur submesternya itu berapa kali, baru nanti kemudian final ke dalam suatu fermentor. Nah kemudian inokulum yang kita punya juga selalu harus dipelihara ya. Jadi kalau misalnya mau dipelihara biasanya ambil satu tabung reaksi dari yang kultur submaster, ditumbuhkan terlebih dahulu di dalam suatu labu Erlenmeyer, tergantung dia butuh ditumbuhkan berapa kali. Kemudian setelah itu kita ambil, kita bagi-bagi ke dalam suatu tabung reaksi lainnya, dibagi-bagi kemudian misalnya disimpan untuk kondisi yang lama, itu paling lama paling baik itu di kondisi minus 70 derajat Celcius. Nah ini yang tadi ya kriteria inokulum sudah sempat dibahas. Yang mau saya tekankan dari gambar ini, biasanya inokulum itu harus benar-benar spesifik, harus kita ambil pada saat kondisi fit-fitnya, karena dia akan memiliki perbedaan sifat seperti ini. Jadi kalau misalnya inokulumnya masih generasi awal-awal, produktivitasnya tinggi, konsentrasi produk yang diperoleh bisa tinggi. Kalau misalnya ternyata dia habis itu ditumbuhkan lagi, di subkultur lagi, maka bisa aja dia produktivitasnya makin tinggi karena dia makin sudah terbiasa dengan si medium itu. Tapi kalau misalnya sampai terlalu banyak, terlalu sering di subkultur, bisa-bisa malahan dia melakukan mutasi, dan biasanya kalau mutasi terjadi, hal pertama yang langsung drop itu pasti si konsentrasi produknya. Nah ini kurang lebih seperti itu. Jadi kultur mikrobanya di dalam suatu agar miring, terus diambil satu koloni, masukin ke Erlenmeyer-nya. Kemudian setelah di Erlenmeyer diinkubasi. Setelah selesai inkubasi Erlenmeyer, diambil satu Erlenmeyer, kemudian masukin ke Erlenmeyer yang lebih besar. Kemudian diinkubasi lagi. Nah ini diperhatikan ya. Kalau mikrobanya baru tumbuh di agar, kemudian ditumbuhkan di medium padat, dia pasti akan pertumbuhannya lambat.
karena lag phase-nya itu biasanya cenderung gede. Tapi kalau misalnya dia udah tumbuh cukup di dalam suatu Erlenmeyer, kemudian mau ditumbuhkan di Erlenmeyer berikutnya, bisa aja lag phase-nya itu jauh lebih singkat karena dia memang sudah terbiasa di kondisi itu. Setelah itu udah dapat si mikrobanya, baru ditambahin ke inokulumnya, tangki inokulumnya. Dikembangkan biar sampai inokulumnya cukup. Setelah itu, contoh setelah 2 hari selama di 30 derajat Celcius, maka ditambahkan lagi ke tangki fermentor berikutnya. Kemudian dikembangkan lagi, tambahin ke tangki fermentor dan berikutnya. Oke, berapa kali tahapannya ini akan bergantung kepada banyaknya inokulum awal yang kalian butuhkan, kemudian berapa banyaknya si fermentor yang kalian punya. Nah, ini contoh dari si proses inokulasinya ya. Jadi ini contoh perpindahan dari suatu tangki inokulum. Tangki inokulumnya biasanya disuplai dengan udara untuk membantu oksigen masuk ke dalam suatu tangki inokulum. Setelah itu kalau inokulumnya sudah cukup, dibuka pipanya ini, kemudian dia mengalir masuk ke plant fermentor. Nah, ini biasanya untuk proses inokulasi, untuk fermentasi, seringkali itu akan menggunakan proses yang batch ya, kondisi yang batch. Jadi makanya di sini dituliskan steam karena biasanya setelah udah masuk fermentor, ini bagian pipanya dan juga si tangki inokulumnya itu ingin dibersihkan dan disterilisasi dengan mensuplai menggunakan steam. Oke, ini masih sama ya sebenarnya. Jadi ini hanya beberapa konfigurasi dari proses inokulasi. Ada yang misalnya dalam bentuk suspensi spora, berarti tinggal dialirkan masuk ke dalam plant fermenternya, atau bisa juga dimasukkannya dengan gambar seperti ini, jadi terbawa aliran udara. Oke, kemudian nanti masuk ke fermentor. Oke, itu saja materi untuk kita hari ini. Lebih cepat dari bayangan saya, tapi memang materi kita cuma sampai situ. Kemudian materi berikutnya itu kan si yang bab 6 tuh saya lupa. Saya stop share dulu. Bab 6 itu saya agak lupa, tapi bab 6 akan diisi oleh Pak Wawan. Jadi mulai minggu depan ketemu Pak Wawan dulu. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu?